Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hasibuan akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Penulis dari jurnal ini ada Jahrasita Nur Indira, Haris Puji Widodo, Farid Agus Hibana. Nah, untuk afiliasi dari jurnal ini berasal dari Universitas Diponegoro dan dipublikasi Journal of Nursing and Health atau JNF volume 8 nomor 3 tahun 2023 halaman 239 sampai 239. Nah, itu adalah salah satu informasi umum yang berasal dari jurnal ini. Jadi setelah kita mengetahui informasi umum dari jurnal ini, saya akan membahas sedikit latar belakang dari jurnal ini. Jadi, karena judulnya rumah sakit, setahu saya rumah sakit itu merupakan institusi pelayanan kesehatan RSUD Banyumas. Jadi, RSUD Banyumas telah mengimplementasikan sistem informasinya sejak tahun 2021. Permasalahan utamanya adalah pengelolaan audit clinical pathway yang masih dilaksanakan secara manual di instalasi rawat jalan. Begitu. Nah, tujuan dari penelitian ini menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi rawat jalan di RSUD Banyumas, fokus pada otomatisasi melalui penerapan kerangka PHS. Nah, yang dimaksud dari PHS tadi itu adalah Performance, Information, Economic, Control, Efisiensi, dan Service. Begitu. Untuk metodologinya, pendekatan kualitatif dengan metode pengembangan sistem informasinya itu berbasis prototype. Jadi dia menggunakan metode prototype dengan pengembangan sistem informasinya. Jadi untuk informan, dia membutuhkan 6 orang dengan informan kepala instalasi rawat jalan, informan kepala instalasi rekam medis, informan perawat rawat jalan, informan MPP, informan staf rekam medis, dan informan kepala bagian sistem informasi rumah sakitnya. Untuk lokasi dan waktunya itu dilaksanakan di instalasi rawat jalan dan instalasi rekam medis RSUD Banyumas pada bulan Oktober 2022. Jadi dia itu lokasi dan pelaksanaannya di instalasi rawat jalan dan instalasi rekam medis pada bulan Oktober. Jadi untuk pengumpulan datanya itu dilakukan melalui wawancara mendalam, yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan pada bagian terkait untuk menggali informasi berdasarkan kerangka PHS-nya tadi. Terus dia juga mengumpulkan data melalui observasi langsung dan menelaah dokumennya, begitu. Mengumpulkan formulir ataupun dokumen sebagai masukan sistem berjalan, input proses keluaran sistem berjalan, output, begitu. Jadi hasil penelitian, permasalahan utamanya itu audit clinical pathway dan pengelolaan datanya. Sistem informasi rawat jalan RSUD Banyumas layak dikembangkan berdasarkan infrastruktur teknologinya, kapasitas sumber daya manusianya, dan pelatihan untuk petugasnya. Untuk analisis masalahnya, ada perbedaan data sistem manual dengan komputerisasinya. Yang kedua itu kecenderungan petugas yang menggunakan sistem manual terus. Dan yang ketiga itu penggunaan cara manual mengatasi kesalahan input data. Nah, yang keempat, volume pasien tinggi. Dan yang kelima,
tidak ada fasilitas audit dalam sistem informasinya. Untuk analisis kebutuhannya ada beberapa juga. Yang pertama itu inventarisasi formulir, analisis kebutuhan data untuk audit clinical pathway-nya, kemudian identifikasi hubungan penggunanya, dan kebutuhan sistem untuk pengelolaan data dan penyajian informasi real time-nya. Tetapi di sini juga ada keterbatasan penelitiannya. Keterbatasannya itu beberapa informan tidak dapat meninggalkan pekerjaan saat wawancara, begitu. Yang kedua itu dokumentasi sistem kurang lengkap. Dokumentasi yang untuk pengumpulan datanya yang tadi. Jadi kesimpulan dari paper ini, permasalahan terkait proses audit clinical pathway masih manual. Penyebabnya perbedaan hasil sistem manual dan komputerisasi, ketergantungan pada sistem manual, tidak ada fitur auditnya. Yang ketiga itu kebutuhan pengembangan sistem untuk pengelolaan data dan informasi real time-nya. Begitu. Dengan analisis ini, RSUD Banyumas sebenarnya sudah memiliki dasar kuat untuk meningkatkan sistem informasi rawat jalan secara menyeluruh. Nah, beberapa rekomendasi yang ingin saya sampaikan saja. Yang pertama itu pengembangan sistem informasi terintegrasi. Yang kedua, implementasi mekanisme audit berkalanya. Yang ketiga itu penyediaan pelatihan buat petugasnya. Begitu saja, supaya petugasnya tidak melulu melakukan secara manual. Jika mereka sudah bisa, pasti mereka akan terbiasa dengan sistem pengembangan sistem informasinya itu. Cukup sekian review paper dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.